Sayang Jumaat, sayang Jumaat, itu naladu. Oke. Masay gomos dohong asal tunas maraming Horas kembali lagi di NDK Channel. Kali ini kita akan membahas putra Papua yang dimutasi menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polisi Republik Indonesia. Dan sekaligus naik pangkat menjadi bintang 3, yaitu Bapak Paulus Waterpauw yang menikah dengan wanita asal Sumatera Utara, tepatnya Boru Batak. Bagaimana profil dan perjalanan karir beliau? Simak ulasan video berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan sahabat NDK Channel like, share and subscribe, agar kita tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Inilah profil dan biodata Komjen Paulus Waterpauw yang baru dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kabaintelkam Polri, atau Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polisi Republik Indonesia. Diketahui, Komjen Paulus Waterpauw dimutasi dari Kapolda Papua menjadi Kabaintelkam Polri berdasarkan surat telegram nomor ST-3-1-8-2 tertanggal 18 Februari tahun 2021. Dan sekaligus beliau naik pangkat satu tingkat dari Inspektur Jenderal menjadi Komisaris Jenderal atau dari Jenderal Bintang 2 ke Jenderal Bintang 3. Bapak Komjen Pol Dr. Andus Paulus Waterpauw, lahir di Fakfak, Papua Barat, tanggal 25 Oktober tahun 1963. Beliau menikah dengan wanita asal Sumatera Utara, suku Batak bernama Roma Megawanti Boru Pasaribu, dan dikaruniai 3 orang anak. Bapak Paulus Waterpauw, lulusan Akademi Kepolisian 1987, berpengalaman dalam bidang intel. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Papua. Dan menariknya sahabat NDK Channel, beliau 4 kali menjabat sebagai Kapolda. Sedikit tambahan informasi, pada usia 10 tahun, Bapak Paulus Waterpauw pindah ke Surabaya, Jawa Timur, dan menempuh pendidikan sekolah dasar di Yayasan Pendidikan Kristen, Surabaya dan lulus pada 1977. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 6 Surabaya, 1980, dan SMA Negeri 5 Surabaya, 1983. Bapak Paulus Waterpauw menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian atau Akpol, tahun 1987. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, ia bertugas di Surabaya sebagai Pamapta Polresta Surabaya. Setahun kemudian, suami dari Roma Megawanti Pasaribu tersebut dipercaya menjadi Wakasat Serse Polresta Surabaya Timur pada 1988. Lalu Kanit Interkrim Sat IPP Polwiltabes Surabaya tahun 1990. Dan Kasat Intelpam Polres Mojokerto pada 1992. Setelah lama bertugas di Jawa Timur, Paulus Waterpauw akhirnya dipindah ke Kalimantan Tengah menjabat sebagai Kasat Ops Puskodalops Polda Kalteng pada 1997. Setahun kemudian, ia menjadi Paban Muda pada Paban 4 Kamsintel Polri. Akhirnya ia pun banyak bertugas di wilayah Polda Metro Jaya. Pada tahun 2000, ia dipercaya menjadi Kapolsek Metro Menteng Jakarta Pusat. Masih pada tahun yang sama, ia kemudian dipercaya menjadi Kapuskodal Ops Polres Jakarta Pusat. Lalu, Wakapolres Tangerang pada 2001. Setelah itu, ia menjadi perwira menengah Sespim Dediklat Polri dalam rangka pendidikan pada 2002. Selepas menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke kampung halamannya menjadi Kapolres Mimika Polda Papua pada 2002. Saat di sana kerap terjadi perang suku, tak lama setelah bertugas di Mimika, konflik dua warga pun reda. 3 tahun kemudian, ia pun dipercaya menjadi Kapolres Jayapura Kota Polda Papua pada 2005.
Karirnya kian moncer. Pada 2006 Paulus Waterpauw dipercaya menjadi Dirreskrim Polda Papua. Kemudian pada 2009, ia kembali ke Jakarta menjadi penyidik utama TK2 Dit 3, Kor dan WWC Bareskrim Polri. Setahun kemudian, ia kembali menjalani pendidikan dan selesai pada 2010. Setelahnya, pria asal Papua yang memiliki 3 anak tersebut dipercaya menjadi Wakapolda Papua pada 2011. Lalu berturut-turut menjadi Kapolda Papua Barat pada 2014. Kapolda Papua pada 2015. Dan akhirnya kembali bertugas di Jakarta menjadi Wakabaintelkam Polri pada 2017. Tidak lama menjadi Wakabaintelkam, masih pada tahun yang sama ia dipercaya menjadi Kapolda Sumatera Utara. Kemudian ia kembali ke Jakarta menjadi tenaga ahli bidang hukum dan HAM Lemhanas RI pada 2018. Ia kemudian menjadi analis kebijakan utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri pada 2018 sampai akhirnya kembali ditugaskan menjadi Kapolda Papua pada 2019 hingga saat ini. Kini pria yang mengenyam pendidikan kejuruan di bidang intel tersebut dipercaya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kabaintelkam Polri. Sejumlah tanda jasa yang beliau torehkan diantaranya: Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararya, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lencana Jana Utama, Satya Lencana Ksatria Bayangkara, Satya Lencana Karya Bakti, Satya Lencana Dwidya Sista, Satya Lencana Bakti Nusa, Satya Lencana Operasi Kepolisian, Satya Lencana Dharma Nusa. Itulah profil putra asal Papua yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polisi Republik Indonesia, atau Kabaintelkam Polri. Akhir kata selamat bertugas Jenderal, semoga amanah. Kalau Anda suka dengan video ini jangan lupa like, share and subscribe. Horas, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, mulia terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel.